menurut saya sangat mengejutkan sekali ya, di mana kader-kader PDIP ketika ditugaskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan biasanya itu siap laksanakan. Tetapi di sini ada kader yang berani melawan perintah Ibu Megawati. Wow, ini sungguh keren sekali ya. Dan memang saya sangat penasaran sekali ya dengan curhatan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang pada saat lalu mengungkapkan ada setidaknya yang menolak dicalonkan sebagai gubernur oleh dirinya. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Kira-kira siapa ya yang berani menolak perintah dari Ibu Megawati ini? Nah, kalau kita lihat pada saat lalu ya, memang ada pemberitaan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tidak mau menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Itu pemberitaannya juga sudah lama ya, pada bulan Mei, dan bahkan juga diamini oleh Pak Pramono Anung, yaitu Pak Basuki Hadimuljono menolak menjadi cagup. Nah, apakah kira-kira yang dimaksud oleh Ibu Megawati itu adalah Menteri Basuki Hadimuljono? Menurut saya sih bukan Menteri Basuki, tetapi Adiana Pitupulu. Kalau kita lihat sepak terjang Adiana Pitupulu pada saat lalu, pada saat kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu pernah mengungkapkan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo itu menjadi menteri, tapi Adiana Pitupulu itu tegas menolak dan bahkan juga ingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena bebas melakukan sesuatu yang sesuai dengan keahliannya atau skillnya. Kurang lebih seperti itu. Makanya pada saat lalu sudah menolak ketika ditawari menteri. Nah, menurut saya apa yang dikatakan oleh Ibu Megawati merujuk kepada Adiana Pitupulu ya. Ya memang kalau kita lihat dari sini Ibu Megawati tidak menyebut nama. Tetapi kalau kita lihat dari statement Ibu Megawati ya merujuk ke anak muda, dan menurut saya itu Adiana Pitupulu ya. Menurut saya Adiana Pitupulu sangat konsisten sekali. Megawati singgung sosok tolak jadi cagup PDIP, tapi udah lewat ya, seperti itulah. Ketua Umum PDIP Megawati menyinggung sosok orang yang sempat menolak ia calonkan untuk maju di pemilihan kepala daerah serentak. Mega menyinggung hal itu dalam pidatonya di acara peresmian Sekretaris Taruhan Merah Putih organisasi saya PDIP Jakarta pada 28 Oktober. Namun Mega mengaku tak ingin membahasnya lagi. Ada loh orang yang gak mau dijadikan sama ketum loh, tapi udah lewat sekarang, kata Megawati. Mega pada kesempatan itu mulanya memastikan bahwa dia akan memilih pasangan nomor urut 3 di Pilgub DKI. Megawati mengatakan bahwa Pramono Anung dan Rano Karno adalah calon gubernur dan wakil gubernur yang dicalonkan oleh PDIP. Nah, kalau ditanya nanti ibu nyoblosnya siapa? Ya terang, Pak Pramono dan Bang Dul loh. Kenapa loh saya yang jadiin loh, katanya. Meski begitu, kata Mega, ada saja orang yang menolak dicalonkan. Mega tak menyebut orang yang dimaksud dan ia tak ingin mengungkit lebih jauh soal itu. Coba siapa yuk? Pokoknya enggak usah diomongin, kata Mega. Sebelum resmi mengumumkan Pramono, sejumlah nama sempat menguat diusung PDI Perjuangan. Mereka berasal dari kader internal maupun eksternal partai. Salah satunya Anies Baswedan dan lain sebagainya ya. Nah, kira-kira siapa ya yang menolak setidaknya dicalonkan oleh Ibu Megawati ya? Apakah Adiana Pitupulu? Kalau Ahok sih pada saat lalu menantang ya, kalau dideklarasikan oleh Ibu Megawati akan siap. Kalau Menteri PUPR Basuki Hadimuljono itu sudah jauh-jauh hari pada bulan Mei itu sudah ada pemberitaan, sudah menolak lah kalau dicalonkan sebagai calon gubernur dimanapun, sudah menolak. Ya, saya rasa Adiana Pitupulu ya. Adiana Pitupulu juga sangat tahu sekali permasalahan di DKI Jakarta ya, sangat paham betul. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah, kira-kira seperti apa ya. Nah, saya jadi penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Ivinia, Mas Anies, untung gak mau, takut diungkit-ungkit terus. Gak ada regenerasi di PDIP menunjukkan demokratisasi yang gagal di sana. Hak orang sih, bagus dong. Siapa lagi? Sudah jelas kemarin karena gak mau terima syarat harus jadi petugas dan mengabdinya. Mas Anies terserahlah, bodo amat. Konstituen di DKI malah disuruh maju di Jabar yang gak masuk. Menurut saya bukan Anies Baswedan lah. Kalau Anies Baswedan
Menurut saya bukan, karena ini dari kader PDI, kader PDIP. Berarti bukan Anies Baswedan ya. Pada saat lalu juga ada pemberitaan ya, tepatnya pada 21 Oktober 2019. Jadi sudah 5 tahun yang lalu ya, Adian Apitupulu bahkan pernah memberikan statement ya, bahkan menolak jabatan menteri dari Jokowi. Ini alasan Adian Apitupulu. Politisi PDI Perjuangan Adian mengaku sudah menolak tawaran jabatan menteri periode 2019-2024 dari Presiden Jokowi. Alasannya Adian merasa tidak memiliki talenta untuk duduk di posisi tersebut. Betul menolak jabatan menteri karena gua tidak merasa punya talenta di situ, kata Adian di Kompleks Parlemen pada 20 Oktober. Meski sudah menolak, dia menegaskan belum mengetahui jabatan apa yang tawarkan Jokowi, namun dia tetap tidak mau memaksakan diri menjadi menteri. Nah, menurut saya sangat keren sekali Adian Apitupulu. Ya, menjadi seorang politisi yang paling bebas itu ya memang menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi bisa setidaknya menjadi penyeimbang di pemerintahan. Menurut saya sangat keren sekali komitmen dari Adian Apitupulu, dan bahkan juga ketika ditawari menjadi menteri, Adian Apitupulu juga tidak mau. Padahal menjadi menteri itu ya setidaknya yang diinginkan lah oleh tokoh-tokoh politik, oleh seorang politisi. Menjadi menteri itu suatu kebanggaan lah. Tetapi sangat berbeda sekali dengan Adian Apitupulu ya. Ketika ditawari menjadi menteri justru malah menolak. Ini juga sangat mengejutkan pada saat lalu. Nah, kalau kita lihat dari sini bukan tampang birokrat. Dalam pertemuan tersebut Adian diminta menjadi menteri di kabinet mendatang di pemerintahan Jokowi. Adian membenarkan hal tersebut bahwa dirinya memang diminta menjadi menteri oleh Jokowi. Sudah bertemu dengan Jokowi, diminta jadi menteri, dan saya 4 kali bilang, ampun Pak Presiden, saya tidak punya talenta jadi birokrat, saya tidak punya talenta jadi menteri. Begitu saja, kata Adian saat ditemui di Denpasar, Bali pada 21 September 2019. Ya, seperti itulah. Nah, bahkan kalau kita lihat pemberitaan dari sini, bukan hanya Adian Apitupulu yang menolak menjadi menteri ya, bahkan Menteri PUPR pada saat lalu juga memberikan 2 alasan ogah menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Yang satunya kalau tidak salah sudah umur ya, sudah tua lah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki punya 2 alasan kuat ogah dicalonkan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Pertama, Basuki merasa bukan orang politikus. Ia menegaskan genetiknya adalah birokrat. Saya terima kasih diusulkan menjadi calon gubernur DKI, dan saya sudah bilang enggak. DNA saya enggak ada di situ. Saya ini birokrat, katanya di Kementerian PUPR, dikutip pada detik.com. Kedua, menteri yang disebut punya kartu tanda anggota KTA PDI Perjuangan itu merasa sudah terlalu tua. Basuki menyebut usianya yang sudah mencapai 70 tahun dirasa tak tepat untuk maju menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta. Saya sudah 70 tahun bos, jadi DNA-nya memang sudah di situ. Saya birokrat, saya sudah 70 tahun, masa mau nyalon jadi gubernur DKI, ujarnya. Ya, seperti itulah. Jadi menurut Anda kira-kira siapa ya ketum PDIP Megawati mengungkapkan ada orang yang menolak dicalonkan sebagai gubernur oleh dirinya? Menurut saya sangat mengejutkan sekali ya, di mana kader-kader PDIP ketika ditugaskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan biasanya itu siap laksanakan. Tetapi di sini ada kader yang berani melawan perintah Ibu Megawati. Wow, ini sungguh keren sekali ya. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.